Bisa kita lihat, Bung, di tahun ini Poland lebih memikirkan penampilan dibanding strategi permainan. Nampaknya gaya dari Poland gak bikin tim Cocin gentar ya. Iya, langsung saja kita saksikan adu ayam ini. Maksud Otan, pertandingan bola ayam 2022. Christian Cocin mulai menggiring, tapi apa yang terjadi? Sayang sekali, tidak ada perlawanan dari Poland. Waduh, keberatan sepatu apa gimana nih Sob? Rebut dong bolanya. Tim Cocin mulai menguasai lapangan dan gol! Bantam Cocin mencetak skor pertama di babak pertama. Nampaknya kendala Poland bukan dari sepatu yang kegedean aja nih, tapi lihat tuh, matanya ketutupan jambul khatulistiwa. Pantes aja bola sama lari kamu gak sinkron. Yah kan, kebobolan lagi nih, 2-0. Waduh, sayang sekali. Pertandingan kali ini dimenangkan mulus oleh Bantam Cocin. Yeay, selamat tim Bantam Cocin yang memenangkan pertandingan persahabatan ayam dengan skor 2-0. Wah, ini nih, pasti ini kiper andalan Cocin. Om Buffon masih kalah jauh deh skillnya. Jadi ini toh rahasia sang kiper berhasil menjaga gawang sampai akhir pertandingan. Tangan ajaibnya lebih kekar dari Aderay loh. Waduh, gawat. Ada yang mau pukul-pukulan nih kayaknya. Damai Sob, damai. Wah, ayam memang gak bisa dikasih tangan ajaib nih. Ya ampun, Otan salah duga. Namanya aja pertandingan persahabatan. Ya semua harus akur dong ya. Si Poland cuma mau kasih selamat buat Cocin yang berhasil juara. Gemasnya. Mantap. Wah, keunggulan ayam hias yang gemesin kayak Cocin ya bisa disayang-sayang sama kakak cantik kayak Karesi. Asik. Kalau diperhatikan dengan seksama, ayam asal Tiongkok ini memang gak terlalu besar ya teman. Sepertinya Karesi juga gemes mau uel-uel kamu Sob. Nah lo, kenapa ada pembatas di antara kita? Apa mungkin di balik kain hitam ini ada jodoh kamu Sob? Cie. Kira-kira apa ya yang udah disiapkan oleh Karesi? Kita buka sama-sama deh kain hitamnya. 1, 2, 3. Waduh, ada ayam Brahma, Rek. Karesi cuma mau nunjukin perbandingan tubuh kamu dengan Brahma, Sob. Tenang, jangan emosi dulu dong. Wah, namanya hewan teritorial, sangat susah melihat ada ayam lain di sekitarnya. Padahal kamu tahu kan, Cin, Brahma itu badannya jauh lebih besar dari kamu. Badan sih boleh kecil mirip ayam kate, tapi mentalnya gak ikutan kecil loh teman. Ayam super besar seperti Brahma aja berani disulut loh emosinya. Untung aja udah kita sekat pakai kaca ini ya kak. Nah terbukti teman, ukuran tubuh ayam gak menentukan mental bertarungnya. Eits! Tapi Otan gak ngajarin kamu untuk berantem loh ya. Yaps, si imut-imut ini memang berasal dari Tiongkok dengan sebutan Shanghai Chicken. Tapi seiring perkembangan zaman, Cocin dikembangbiakan di Inggris dan diberi nama Cocin Chicken. Ternyata Cocin masih berkerabat dekat dengan ayam Brahma. Cocin juga mempunyai bulu lebat hingga ke kaki. Yang menjadi perbedaan antara Cocin dan Brahma terletak pada bentuk jenggernya. Cocin berbentuk sisir, sedangkan Brahma bentuknya telon.
Dari segi postur tubuh, Cocin diselimuti bulu tebal yang membuat tubuhnya lebih membulat. Secara sifat, Cocin termasuk ayam yang tenang loh. Banyak peternak ayam yang tertarik memelihara Cocin karena karakternya yang bagus dan rajin bertelur. Weh, ada sepasang ayam Cocin lagi kasmaran nih. Rasanya dunia milik berdua, yang lainnya numpang ya. Bubar, bubar, bubar. Ayo balik kerja, syuting. Belum selesai nih sob liputannya. Astaga, itu kan Sobat Otan. Tolong. Ada ayam kecebur. Sabar sob, Otan cari bantuan tercepat untuk bisa menolong kamu ya. Lah. Kok yang ditolongin malah enjoy dalam air? Aduh, kayaknya dia emang gak butuh bantuan untuk keluar dari dalam air, teman. Oh iya ya, Otan baru ingat, ayam kan memang bisa berenang. Bukan cuma bebek yang terkenal dapat berenang karena kakinya yang berselaput. Tapi unggas satu ini juga gak takut air loh. Gerakan mengayun pada kedua ceker ayam membuat ia berhasil mengapung dan berenang. Nah, hal ini bukan fenomena baru di dunia ayam. Sebab Sobat Otan si ayam laga justru mempunyai jadwal latihan berenang yang rutin. Fungsinya untuk memperkuat otot-otot kaki ayam. Karena perawatan ayam dengan berenang tidak lazim, makanya banyak orang-orang yang beranggapan bahwa ayam gak bisa berenang. Tapi ternyata, tada! Mungkin Sobat Otan jauh lebih jago nih berenangnya dari teman-teman di rumah. Weleh, Kak Resi rajin amat, siang-siang mau siram tanaman. Atau mau mandiin burung. Atau bisa jadi mandiin Cocin ya. Nah kan betul, pasti si Cocin males mandi nih. Loh, semprotannya bukan buat mandiin Cocin guys, tapi untuk menguji respon ayam. Teman di rumah pernah dengar tentang rabun ayam gak sih? Nah ternyata kedua mata ayam memiliki rabun yang berbeda. Menurut para peneliti, ayam memiliki penglihatan tunggal. Mata kiri rabun jauh, sedangkan mata kanannya rabun dekat. Hal ini terjadi saat telur ayam yang tidak menerima sinar matahari secara merata dan menghasilkan rabun yang berbeda pada kedua matanya. Nah, sekarang kita tes respon ayam saat melihat air yang mengarah pada kedua matanya. Wah, di luar dugaan Otan nih. Meski dalam jarak yang dekat dan jauh, ayam sangat responsif terhadap semprotan air. Mungkin rabun ini akan berlaku ketika minim cahaya ya. Makanya, ada istilah rabun ayam saat matahari mulai terbenam. Ada apa ini kak? Kok sepertinya pada panik sih? Ayo cepetan kasih tahu Otan. Kepo nih. Ternyata Kak Rizky Art bertemu dengan salah satu ular penghuni gunung ini teman. Ada nih, kira penasaran ya. Ular beneran apa jadi-jadian nih? Gede banget. Teman, kalau dilihat dari serangannya, sepertinya ia sangat marah. Hati-hati ya Kak Rizky. Ingat, keselamatanlah yang utama. Teman, yang ditemukan Kak Rizky Art dan tim ternyata adalah ular piton. Di alam, panjangnya bisa mencapai 8 meter loh. Dan beratnya bisa mencapai puluhan kilogram. Ih, serem. Sobat Otan ini memang umum ditemukan di padang rumput, hutan tropis, atau perairan air tawar. Akhirnya, si ular berhasil ditaklukkan teman. Cakep.
Ini ukurannya jumbo banget teman-teman. Sanca atau Piton reticulatus atau sanca kembang ya. Ini memiliki gigi yang sangat tajam dan ukurannya cukup besar dan dapat dengan mudah merobek kulit atau daging kita teman-teman. Apalagi lilitannya ini sangat berbahaya ya kan. Minimal kalau menaklukkan ular sebesar ini harus 2 orang supaya tidak melilit seperti ini nih. Tuh lihat lilitannya teman-teman ya. Ini sangat kuat banget. Kalau ngelilit ke perut bisa sampai sesak napas nih. Betul banget tuh apa yang dikatakan Kak Rizky teman. Si ular dapat melilit tubuh mangsanya dengan kuat sampai kehabisan nafas. Tak hanya itu, kekuatan lilitannya juga dapat meremukkan tulang dada serta panggul. Oleh karena itu, walau ular ini tidak berbisa, tetap harus hati-hati karena tenaganya yang luar biasa. Oke deh Kak, kalau gitu sekarang kita lepas lagi saja yuk ke alamnya. Teman, Otan dan Kak Rizky Art sekarang masih dalam rangka mengeksplor hewan yang berada di pegunungan. Tapi kali ini lebih spesifik untuk lokasi yang berada di sekitar sumber air. Nah, pada penasaran kan kira-kira kita bakal ketemu sama apa lagi? Makanya jangan beranjak kemana-mana. Bagi yang mau siapkan cemilan dulu juga boleh. Otan tungguin deh. Stop. Kenapa Kang? Hai, orang hijau ya, orang hijau. Hijau. Ini ada, kiper ekor merah. Ini ular albo nih teman-teman nih. Awas, Nih. berbahaya, awas. Duh, untung saja Kak Rizky Art tadi sempat melihat. Kalau enggak, pasti Otan dan tim dalam keadaan bahaya nih sekarang. Piuh. Ngomong-ngomong ini ular pohon jenis apa sih Kak? Kalau dibandingkan dengan ular pucuk sih jauh berbeda. Nih Otan, ini namanya ular bungkai atau ular albo. Ini berbisa tinggi, tuh bisa dilihat dari bentuk ekornya ini warna merah dan kepalanya berbentuk segitiga. Berbeda dengan ular pucuk. Ular pucuk biasanya ukurannya lebih panjang, kalau ini lebih pendek ya. Cuman ini jangan sampai kita pre-handle. Kalaupun kita mau nangkap, kita harus pakai alat seperti ranting-ranting pohon. Jangan sampai dengan tangan kosong karena ini sangat berbisa dan dapat mematikan. Jadi kalau kita berjalan ke hutan, melewati banyak pohon kayak gini harus hati-hati karena sering ada ular kayak gini, terutama di pinggir-pinggir aliran sungai kayak gini. Otan kasih info nih masih. Ular ini sebenarnya aktif pada malam hari atau nokturnal. Siang hari kebanyakan ular ini akan berdiam diri di atas pohon. Walau memiliki gerakan yang cukup lambat, tapi ia akan sangat agresif ketika merasa terancam. Bahkan, ia tidak akan segan-segan menggigit siapa saja yang menurutnya ancaman. Bisa yang dihasilkan juga dapat berakibat fatal karena bersifat hemotoksin yang menyerang sistem peredaran darah. Walaupun ia masih baby seperti ini, tetap saja berbahaya. Jadi kita harus tetap waspada ya teman. Otan, dapat info katanya di sini ada ikan monster yang gede banget. Betul nggak Kang? Betul banget. Di sungai ini emang dihuni dengan ikan-ikan yang berukuran monster. Tapi spotnya itu ada di sebelah sana. Kita harus telusuri sungai dulu, baru kita bisa menemukan si tempat ikan monster tersebut. Gimana? Mau ke sana? Let's go. Ayo. Wah, seru nih. Yuk kita cari tahu dan pecahkan misteri apakah itu. Let's go. Teman, sebentar lagi kita akan sampai di lokasi keberadaan ikan monster yang jadi perbincangan warga. Ayo teman-teman, kita bantu sama-sama yuk. Mana ya? Itu bukan, ini bukan. Yang mana dong? Wah, Kak Rizky sepertinya berhasil menemukan si ikan monster penghuni sungai ini, teman. Ayo, tangkap Kak. Jangan kasih lolos. Otan dan teman-teman penasaran banget nih. Oh, ternyata benar ini. Iya, di sini ada
ikan monster teman. Ikan monster ya. Dan ini lele dumbo ya. Tuh. Mungkin ini Kang lepasan dari kolam warga sebelah sana ya? Ya, mungkin dari kolam warga di atas ini. Soalnya di sebelah sana itu ada pemukiman. Oh, di atas Galunggung ada pemukiman. Ada pemukiman. Kemungkinan ini, Yang lepas dari kolam-kolam warga tersebut. tapi sepertinya kalau ngelihat besar gini udah lama di sini ya Kang ya? Udah lama. Di sini kan ikan ini termasuk ikan predator juga. Jadi banyak ikan-ikan kecil di sini, banyak katak-katak juga, kodok. Jadi dia makan. Makanya mungkin cepat besar kayak gini ya. Walah, sob. Jadi kamu toh yang bikin geger orang sekampung. Otan kira ikan monster jadi-jadian kayak di film. Ternyata... Teman, lele dumbo bukanlah hewan asli Indonesia, melainkan hasil hibridasi antara spesies ikan lele Afrika dengan ikan lele Taiwan. Keberadaan si lele di sungai ini sepertinya memang berasal dari salah satu kolam warga yang terkena longsor atau banjir, hingga menyebabkan ikan-ikan lepas. Lele jenis ini mampu bertahan di segala kondisi cuaca, bahkan yang ekstrim sekalipun. Tersedianya jumlah makanan yang melimpah membuat si lele dumbo ini dapat bertahan, hingga memiliki tubuh yang besar seperti monster. Akhirnya teka-teki misteri ini terjawab sudah. Pelakunya adalah si lele dumbo, teman. Bisa tidur nyenyak deh malam ini.